Hai guys, welcome to Bacarito. Jadi setelah pertarungan panas kemarin malam ya, antara Indonesia versus China, kita memenangkan 1-0. Dan gue juga ngelihat Arab Saudi menang 2-0 lawan Bahrain. Jadi otomatis kita lompat ke next round, ke round 4. Gue nggak tahu siapa lawan kita, tapi gue rasa kita siap. Nextnya kita lawan Jepang sih. Dan ya, ini hari yang menyenangkan. Masih ada satu round lagi yang harus kita lewatin, tapi gue yakin bisa lah ya. Mudah-mudahan bisa, dan oh iya, selamat Idul Adha dulu guys ya bagi yang merayakan juga. Eh, huh, Satu round lagi kita akan menuju mimpi besar yaitu ke Piala Dunia ya teman-teman ya. Em, Kemarin permainannya kemarin nggak spektakuler guys. China itu juga lebih banyak menguasai bola, tapi seperti yang gue bilang sepak bola itu nggak kayak gitu. Belum tentu yang bermain cantik, yang menguasai bola banyak itu bakal menang. Karena pas di China kita kalah kan. Kita nguasain bola lebih banyak, bermain cantik, kecuali pas kita kebobolan 2, kita amburadul, habis itu baru kita reset. Tapi yang di sini, gue lebih suka karena pemainnya pada fokus semua. Kita memang nggak nguasain bola, nggak juga terlalu banyak bermain cantik, tapi gue bisa bilang kalau kita bermain efektif. Serangan China juga berbahaya, dan yang diuntungkan itu ya teman-temannya, yang menguntungkan kita adalah mereka juga nggak bermain bertahan. Mereka mainnya cukup terbuka juga, memanfaatkan sayap kita karena pemain-pemain kita ada beberapa yang nggak bisa main kayak Marten, terus Marcel sama Ragnar juga nggak bisa main. Eliano juga, ya selamat buat Eliano karena dia jadi ayah ya. Em, Ya, bagi gue permainan kemarin cukup untuk mengantarkan kita ke next round. Yang kita harus pikirkan selanjutnya adalah pertandingan melawan Jepang. Nggak akan mudah. Sialnya kemarin itu ya teman-teman ya. Sialnya hari sebelumnya itu Australia itu menang lawan Jepang guys 1-0. Aduh, padahal kalau nggak seandainya menang Jepang, kita kita ya berada di peringkat 3 atau 2, tetap 4 sih. Tapi karena Arab Saudi kan menang, tapi minimal pertarungan untuk memperebutkan peringkat kedua itu masih terbuka, walaupun lawan terakhir gitu yang paling berat adalah Jepang ya teman-teman ya. Tapi yang udah terjadi ya udah terjadi. Kita harus bersyukur karena kita lolos ke round berikutnya. Gue cuma berharap di round berikutnya itu kita dapat lawan itu dari Timur Tengah lagi guys. Ini terus terang ya guys ya, bukan dari negara-negara pecahan Rusia yang tantan belakangnya itu. Kenapa? Karena gue cukup khawatir dengan fisik pemain kita. Gue ngerti, main di Indonesia itu bagi pemain yang bermain di Eropa itu sulit teman-teman ya. Kenapa gue bilang kayak gitu? Dari Belanda misalnya atau dari Italia kayak J itu sampai ke Indonesia itu aja lumayan lama ya teman-teman ya, bisa makan waktu sampai seharian, 20 jam atau 24 jam. Jadi recovery-nya itu lumayan lah ya. Terus belum lagi iklimnya di negara kita yang lebih lembab dan panas juga. Sementara negara mereka tuh lebih dingin ya, dan di sini membutuhkan lebih banyak oksigen. Dan belum lagi stadion kita yang penuh gitu kan. Jadi ya ada 80.000 orang plus pemain itu yang mengambil nafas secara bersamaan. Jadi udaranya tuh kesedot semua guys. Tapi it's okay. I mean, yang paling bagus adalah pemain kita mampu bertahan. Gue ngerasa Tom Haye luar biasa kemarin. Dia poros bener di tengah, walaupun dia diganti kan di akhir-akhir. Tapi dia bener-bener poros permainan kita karena umpan terobosannya luar biasa. Walaupun ya beberapa yang nggak bisa dikonversi jadi gol oleh Ole dan Egi. Tapi luar biasa teman-teman pemain ini. Sekarang dia tanpa klub. Gue harap dia tetap main di Eropa. Terus terang gue harap dia tetap main di Eropa ya teman-teman ya. Eh, gue nggak tahu. Rumor-rumor banyak, tapi gue harap dia bermain di Eropa sih ya. Dan terus terang itu teman-teman, jadi lawan-lawan yang gue harapkan di ini kemungkinan ya guys ya. Di round 4 itu adalah negara-negara dari Timur Tengah. Ya memang serba dilema sebenarnya. Tapi dibandingkan ngelawan tim-tim yang berasalkan dari pecahan Rusia, gue memilih lawan dari Timur Tengah. Memang intriknya banyak ya teman-teman ya. Kalau bermain dengan tim-tim yang ada di Timur Tengah itu, dramanya lebih banyak dari main sepak bolanya teman-teman ya. Di sini yang udah lolos itu adalah di round keempat ya. WA atau Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman atau Palestina gitu. Oman sama Palestina masih berebut satu tiket.
Kalau boleh milih nih ya guys ya, antara Uni Emirat Arab, Oman atau Palestina dah. Gue gitu dah teman-teman ya. Kalau Qatar, Irak itu kuat ya guys ya. Dan Irak mungkin sedikit berbeda. Irak, Iran itu sedikit berbeda teman-teman ya dibandingkan negara-negara Timur Tengah lainnya. Kenapa? Karena Irak dan Iran itu tipikal permainannya itu nggak seperti permainan Timur Tengah yang hobi drama dan jatuh guling-guling. Mereka nggak seperti itu. Tapi kalau yang lain-lain hampir sama gitu. Dan terus terang ya gue lebih suka milih lawan yang guling-guling teman-teman. Walaupun ada intriknya, tapi menurut gue mereka bisa dikalahkan. Kalau Qatar dan Irak, kalau Irak dan Iran itu sulit. Tapi kalau Qatar, nah ini guys, yang jadi masalah itu Qatar ini. One fulus gitu. Qatar ini, yang mau dibilang gimana ya? Bukannya berburuk sangka nih teman-temannya, tapi ya gitulah. Jadi, tapi kalau memang harus ngelawan dari tim Timur Tengah, maka akan gue pilih ya Uni Emirat Arab, Oman, atau Palestina. Kita hindari Qatar ini ya guys. Irak itu juga kita hindari, karena mereka memang jago guys. Nah, untuk pertandingan ke Jepang, katanya Jepang bakal ngeluarin pemain lapis kedua sih. Yang kemarin kalah lawan Australia itu juga kalau nggak salah pemain lapis keduanya teman-teman ya. Walaupun nggak semua, tapi ya ini udah nggak pengaruh lagi sih sebenarnya, tapi pengaruhnya ke ranking. Dan kalau kita mau ngejar ranking ya kita bisa main, ya kita memang harus mainnya serius. Tapi pada dasarnya nggak pengaruh lagi ke kita. Tapi gue harap kita menang. Karena ini boost mental ya teman-teman ya. Itu untuk naikin mental kita ketika ngelawan tim yang ada di round keempat. Lu bisa bayangin guys, timnas Indonesia misalnya nih menang lawan Jepang nih misalnya di laga terakhir di kandang Jepang pula, itu mentalnya naiknya jauh ya guys. Karena yang dilawan itu Jepang, walaupun mereka pakai pemain lapis kedua. Karena lapis pertama Jepang ya 11-12 lah ya, kira-kira nggak terlalu jauh juga. Itu aja sih teman-teman, Annabelle-nya nggak terlalu banyak juga karena permainan kemarin itu lebih kayak apa ya, pragmatis guys. Gue ngerasa Patrick Kluivert ini punya paket kepelatihan yang lengkap. Jadi bukan cuma Patrick Kluivert-nya aja, tapi kepelatihannya, sistemnya, orang-orangnya itu lengkap. Jadi mereka tahu harus ngapain di setiap pertandingan. Ketika lawan Arab Saudi kita itu masih STY kan ya, dan kita menang gitu. Ketika lawan Bahrain itu juga udah kelihatan guys, kalau taktik yang kita pakai itu lebih disesuaikan terhadap lawannya. Lawan Australia sebenarnya juga gitu ya, cuma kita memang pasca peralihan itu memang luar biasa sedikit menggoncang ya teman-teman ya. Tapi it's okay. Terakhir ini lawan China itu kita main memang lebih pragmatis. Sepak bola memang seperti itu, dan gue suka nggak melulu bermain tentang possession football atau attacking football. Football nggak kayak gitu ya guys. Tim-tim yang seperti itu biasanya ya benar-benar harus diisi oleh pemain-pemain yang luar biasa. Tapi selebihnya ya kita harus lebih banyak adjustment. Itu aja sih, sampai sini dulu. Bye bye, see you next video. Like ya guys. Mudah-mudahan kita lolos Piala Dunia, jadi kita bisa punya satu hal yang kita banggakan juga ya. Bye-bye.